Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, terlebih dahulu kita membuka hati untuk mendengarkan kebenaran firman mendahului istirahat kita malam hari ini. Ada satu topik yang kita renungkan bersama-sama malam hari yang indah ini, yaitu tentang kelahiran yang ajaib dan luar biasa. Kelahiran di luar pemikiran, dugaan oleh manusia. Atau bisa dikatakan bahwa tidak ada yang lahir seperti dia di muka bumi ini. Kalau kita berbicara kelahiran, maka tidak akan pernah terlepas antara seorang laki-laki dan perempuan. Jadi kelahiran itu terjadi karena adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan atau pernikahan. Kelahiran tidak akan pernah bisa terjadi kalau hanya seorang perempuan saja tanpa seorang laki-laki. Dan inilah yang sebenarnya. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kelahiran yang akan kita dengar bersama-sama malam hari ini, yaitu sebuah proses kelahiran tanpa seorang laki-laki. Nah, ini sesuatu yang belum pernah terjadi. Dan tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun kecuali kelahiran yang satu ini, yaitu kelahiran seorang bayi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita orang Kristen pasti sudah tahu akan kebenaran ini. Atau mungkin di luar Kristen juga sudah banyak tahu tentang kisah ini, walaupun tidak percaya hal ini bisa terjadi. Tetapi saya sebagai pengikut Yesus, saya sebagai hamba Tuhan, mempercayai sepenuhnya kelahiran bayi bernama Yesus Kristus ini adalah kelahiran yang ajaib dan tidak akan pernah terjadi yang seperti ini. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, mari buka hati sejenak untuk memahami lebih dalam tentang pemahaman kita atas kelahiran yang ajaib ini, supaya kita tidak meragukannya, bahkan kita boleh bersaksi kepada banyak orang
tentang kelahiran yang ajaib ini. Kisahnya adalah seorang perempuan dan dia adalah seorang gadis perawan yang belum pernah disentuh oleh laki-laki lain. Tentu pengertian kata disentuh belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki manapun. Bahwa dikatakan perempuan bernama Maria ini, dia perawan, dia kudus, dia suci. Dan kala itu dia sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Seiring berjalannya waktu, pertunangan sudah dilakukan. Tetapi ada sesuatu yang terjadi buat Maria. Tiba-tiba Maria hamil. Dia mengandung seorang bayi. Tentu sebagai seorang laki-laki, apalagi itu sudah tunangan yang resmi, maka Yusuf dengan diam-diam ingin memutuskan hubungan pertunangan dengan Maria dengan baik-baik. Maka pada waktu Yusuf tunangannya itu hendak memutuskan akan hal itu, maka malaikat Tuhan mendatangi Yusuf dan berkata, "Hai Yusuf, jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu. Sebab bayi yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Yusuf yang tulus hati, yang baik hati, yang takut Tuhan, percaya sepenuhnya akan perkataan malaikat itu. Sehingga dia tidak memutuskan hubungannya dengan Maria. Walaupun tantangan demi tantangan pasti banyak dihadapi oleh Yusuf. Karena bayi yang di dalam kandungan Maria semakin hari semakin membesar. Dan pasti akan menjadi omongan banyak orang. Menjadi bahan perbincangan. Tentu pasti yang dipikiran oleh banyak orang kala itu, ini pasti perbuatan Yusuf, sebab Yusuf sudah resmi bertunangan. Sebab orang kalau sudah resmi bertunangan, itu dianggap sudah seperti suami istri, artinya tidak ada lagi laki-laki lain boleh mendekati, mengganggu Maria. Hanya hubungan suami istri belum bisa mereka lakukan karena menunggu berkat pernikahan dari Tuhan. Tetapi Yusuf tetap di dalam damai dan sukacita. Karena Yusuf jauh lebih percaya perkataan Tuhan melalui malaikat daripada perkataan-perkataan manusia di kiri kanan yang mungkin sudah jadi ramai bahan perbincangan. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sepintar apapun Yusuf dan Maria
menceritakan, menjelaskan proses kehamilan Maria. Saya yakin hampir tidak ada seorang pun manusia, termasuk orang tua, keluarga, saudara, sahabat, kenalan, yang akan percaya. Bagaimana mungkin Maria hamil kalau tanpa seorang laki-laki? Bagaimana mungkin Maria mengandung kalau bukan ini kerjaan dari Yusuf sendiri? Tetapi saudaraku yang terkasih, ini yang saya katakan adalah kelahiran yang ajaib. Dan tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun kecuali hanya sekali ini. Itu kita akan memahami mengapa Tuhan melakukan akan hal ini. Mengapa Tuhan menjadikan Maria mengalami keadaan yang seperti itu. Mungkin ini menjadi pertanyaan dalam hati dan pikiran kita selama ini. Atau mungkin sudah ada jawaban-jawaban yang mungkin kita temukan lewat pembacaan dari Alkitab atau lewat khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Penjelasan-penjelasan lewat seminar. Tetapi kembali saya akan menyampaikan tentang pemahaman yang saya dapatkan dari kebenaran firman Tuhan untuk lebih memperkaya kita. Bila ada pertanyaan kenapa Yesus yang kalian sembah itu kok lahir seperti tidak jelas. Lahir menimbulkan banyak pertanyaan, misteri. Itulah yang harus perlu kita jawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang pertama, kelahirannya yang ajaib itu terjadi yang pertama. Karena bayi yang dikandung oleh Maria itu dikatakan adalah dari Roh Kudus. Jadi bayi yang di dalam kandungan Maria itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Jadi bukanlah manusia biasa. Kalau manusia biasa harus terjadi antara hubungan laki-laki dan perempuan. Itu baru manusia biasa. Manusia sesungguhnya. Tetapi ini Maria mengandung, Maria mengalami kehamilan tanpa campur tangan seorang laki-laki. Kenapa? Karena bayi yang dalam kandungan Maria itu adalah Allah sendiri yang namanya Immanuel. Allah menyertai kita. Allah yang ada dalam kandungan Maria diberi nama Yesus Kristus. Jadi jelas bayi yang dikandung oleh Maria itu bukanlah hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jelas Alkitab katakan bahwa Yusuf tunangannya tidak bersetubuh dengan Maria. Sehingga Maria
mengandung. Karena apa? Karena bayi itu adalah Allah sedang turun ke dalam dunia beserta dengan manusia. Immanuel. Allah tidak terlahir oleh karena hubungan laki-laki dan perempuan. Allah tidak tercipta oleh karena proses manusiawi. Tidak akan mungkin Allah terbentuk, Allah terlahir karena campur tangan manusia. Karena campur tangan ciptaannya sendiri. Berarti manusia lebih hebat dari Tuhan. Kalau dia harus lahir lewat proses hubungan laki-laki dan perempuan. Jadi dialah Allah bisa lakukan apapun dan kapanpun seturut kehendaknya. Allah tidak perlu diatur oleh keinginan, kemauan siapapun termasuk manusia. Sebab dia Allah yang mengatur segala-galanya. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kelahirannya begitu ajaib? Karena dia adalah Allah. Allah sendiri. Allah bisa lakukan sebenarnya datang ke dalam dunia ini untuk tinggal bersama-sama dengan manusia tanpa harus lewat proses kelahiran dari seorang perempuan manapun. Allah bisa lakukan itu sebab dia Allah yang maha kuasa. Tetapi Allah memakai rahim seorang perempuan sebagai sarana untuk dia datang ke dalam dunia. Itu kehendak Allah yang olehnya siapapun tidak boleh intervensi atas kedaulatan Allah. Sebab dia tidak perlu diatur oleh siapapun, oleh kemauan, keinginan, kehendak siapapun termasuk manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kelahiran itu Allah sendiri yang merancangnya. Allah sendiri yang melakukannya. Bukan atas permintaan manusia. Tapi itu adalah inisiatif Allah. Kedaulatan sepenuhnya oleh Allah. Jadi Allah sendiri yang memilih Maria dari sekian banyaknya perempuan di muka bumi kala itu. Mungkin ada banyak perempuan-perempuan lain yang barangkali lebih layak, mungkin lebih kudus, lebih suci, bahkan perawan dibanding dengan Maria. Lebih cantik, lebih pintar, perempuan lebih kaya, lebih berwibawa. Tetapi mengapa Allah tidak memakai
perempuan yang lain. Mengapa Allah memakai Maria? Itu adalah kedaulatan Allah. Hanya dikatakan Maria itu mendapat kasih karunia. Tuhan sendiri berfirman, aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa ku berikan kasih karunia itu. Jadi bukan karena permintaan Maria, bukan karena permintaan Yusuf, bukan karena permintaan manusia, tapi ini Allah yang melakukannya. Jadi kalau Allah yang melakukannya, kita nggak bisa protes. Kenapa Tuhan pakai Maria? Kenapa Tuhan harus lewat rahim Maria? Ini jawaban yang kedua. Yang ketiga, kelahiran yang ajaib dan tidak ada seorang pun mengalami kelahiran yang seperti ini. Yang ketiga, Allah memiliki misi untuk penyelamatan manusia. Jadi Allah fokusnya menyelamatkan manusia. Sehingga Allah memakai manusia untuk menjadi sarana penyelamatan akan manusia itu. Dia lahir dari manusia. Dia ingin mengubah kehidupan manusia yang berdosa. Kelahirannya akan mengubah kehidupan manusia yang berdosa menjadi manusia yang benar. Kehidupan manusia yang kotor menjadi manusia yang bersih. Kehidupan manusia yang gelap menjadi kehidupan yang terang. Mengubah kehidupan manusia yang jahat menjadi baik. Itu makanya Allah lahir secara ajaib melalui manusia. Karena misinya Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan untuk ciptaannya yang lain. Bukan untuk binatang, hewan, ikan, burung. Bukan untuk lautan. Tetapi dia datang untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Sehingga dia memakai manusia jadi sarana kelahirannya. Yang terakhir, yang keempat, saudaraku, saya mendapatkan pemahaman. Kelahirannya yang begitu ajaib dan luar biasa. Kelahirannya membawa damai. Kelahirannya membawa kebahagiaan. Membawa ketenangan. Membawa keharmonisan. Membawa kerukunan, membawa pemulihan, pengudusan, penyucian, penyelamatan bagi manusia. Kita coba lihat, saudaraku, kalau bukan bayi Yesus Immanuel ada dalam kandungan Maria, maka hubungan Maria dengan Yusuf, tunangannya, pasti rusak.
akan berakhir dengan kesedihan, pertengkaran, percecokan, perkelahian, bahkan bisa lebih fatal kepada kematian. Tetapi Yusuf yang memilih Maria jadi tunangannya dan tinggal menghitung hari, mereka akan resmi menikah. Tetapi tiba-tiba dilanda badai yang begitu besar. Kalau Maria tidak mengandung bayi Yesus, maka tamatlah, berakhirlah hubungan itu. Tetapi saudaraku, bayi yang dalam kandungan Maria membawa damai. Yusuf dan Maria ada damai. Tidak ada keributan. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada perkelahian. Baik antara orang tua Yusuf, orang tua Maria, saudara. Tidak ada keributan. Tidak ada pertikaian. Karena bayi Yesus itu adalah Raja Damai. Pembawa damai. Yusuf penuh sukacita. Yusuf penuh bahagia karena kekasihnya, cintanya. Mendapat kasih karunia yang begitu besar. Yang seluruh umat manusia tidak dapatkan. Dia bangga, dia bahagia. Kekasihnya mendapat perkenanan Tuhan yang luar biasa. Menerima kasih karunia Tuhan yang tiada taranya. Sehingga dikatakan Maria adalah perempuan yang paling berbahagia. Yusuf bahagia. Bukan cuma Maria yang bahagia. Yusuf juga berbahagia, bersukacita. Karena kelahiran Yesus membawa sukacita dan kebahagiaan. Nah, untuk itu saudaraku memahami keempat yang saya bagikan ini, marilah kita memutuskan dan membuka hati senantiasa untuk tempat kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan kita sebut saja dia hanya sekedar Tuhan yang kita puji sembah, yang kita percayai, tetapi dia benar-benar ada dalam hidup kita, mengubah seluruh hidup kita, menyinari seluruh hidup kita. Tidak ada tempat kegelapan sedikit pun dalam hidup kita. Memulihkan, memperbaiki, membebaskan, menguduskan kita dan mengisi seluruh hidup kita dengan kebahagiaan, kedamaian, dengan kasih. Sehingga kita menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Jangan mau hanya orang Kristen, pengikut Kristus hanya sebutan, hanya simbol. Tapi harus benar-benar kepribadian Yesus itu ada dalam diri kita. Sifat karakter Yesus ada dalam diri kita. Seperti Maria membuka hati tempat kelahiran Yesus. Wah, hidup Maria berubah luar biasa. Bahkan berdampak kepada orang-orang di sekelilingnya termasuk Yusuf. Berubah.
Itu saudaraku yang terkasih, jangan tunggu besok atau nanti. Kalau selama ini belum sungguh-sungguh buka hati untuk kelahiran Yesus Kristus, malam hari ini buka hatimu sungguh-sungguh. Dia akan mengerjakan sesuatu yang belum pernah kita alami, kita rasakan dalam hidup ini. Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Selamat menikmati istirahat malam hari ini. Tetap buka hati untuk Yesus sehingga kita akan mengalami mimpi-mimpi yang indah. Kemenangan demi kemenangan. Bahkan berkat-berkat kita alami sepanjang kita beristirahat. Amin.